Pak Mahfud masalahnya apa, Bang? Jadi memang sangat lucu ya, bagaimana orang 9 tahun bersama Pak Jokowi, tetapi di ujungnya. Jadi kalau begitu gini, selama 9 tahun Pak Mahfud itu gaulnya bener, setahun belakangan salah gaul. Mahfud salah gaul. Mahfud salah gaul. Itu seperti pertanyaan buzzer. Bukan begitu cara menilai. Ada penilaian yang sifatnya global, itu menangkut ide-ide dan nilai-nilai. Lalu kalau pejabat itu perilaku dalam jabatannya, seberapa efektif dia bekerja. Nah ini jawaban. Yang saya katakan itu tadi sistem di dalam kenegaraan kita. Tapi kalau menyangkut jabatan, saya bersih. Satu naik private jet disebut perjalanan kebangsaan, yang satu lagi naik private jet disebut flexing dan gratifikasi. Lebih baik klarifikasi ke KPK. Ya. Silakan datang sendiri. Silakan datang sendiri. Jangan Anda tanya siapa Bapak ngembalikan gratifikasi, kembalikan. Paling rajin nih ngembalikan gratifikasi. Tanya ke KPK, siapa pejabat yang paling rajin ngembalikan gratifikasi? Kan ada catatannya di sana. Kadang-kadang begini, kalau kita memang berani melakukan satu terobosan, kan tidak boleh, misalnya sebagai Menko Polhukam punya alasan, saya bukan eksekutor, saya bukan orang yang bisa mengeksekusi kasus-kasus, apakah tanah, penyeludupan, korupsi, segala macam. Kan bukan eksekutor ya. Tapi saya kira kalau punya keberanian dan sikap yang tegas saja. Kalau saya tidak bisa mengeksekusi ini, saya mundur dari Menko Polhukam. Menko Polhukam. Sebelum ada saya, mana ada Menko berani menindak jenderal, mana berani membongkar BLBI, mana berani membongkar pencucian uang. Tidak ada. Menko dulu jenderal tuh. Apa coba? Itu kalau sikap ditanyakan kepada personal, sama Anda calakan. Apa kurang hebat orang seperti Malik Fajar? Tapi apa Malik Fajar tuh bisa mengubah Indonesia? Tidak bisa. Tapi Malik Fajar tetap hebat. Apa kurang hebat orang seperti Marii Muhammad? Sangat bersih, jujur, takwa, iman, soleh. Tapi apa dia menghilangkan korupsi di Menteri Keuangan? Tidak bisa. Ini persoalannya moral bangsa. Sehingga kalau Anda tanya, Pak Mahfud buat apa? Buat banyak saya. Caranya membandingkan aja. Ketika saya di Mahkamah Konstitusi gimana? Ketika saya Menko Polhukam gimana? Ketika saya di BPIP bagaimana? Saya bersama Pak ini. Berbuat, tapi itu kan personal. Yang saya katakan, misalnya Anda katakan, Pak Menko Polhukam, kok Anda diem aja ada hakim beling, Mahkamah Agung korupsi Nirma Suhaib. Loh itu bukan wewenang saya bertindak, tidak boleh ke sana. Ini kolektif. Bagaimana saya misalnya, UGM, kamu kok tidak ngubah kurikulum? Kan saya tidak punya wewenang. DPR, kenapa kamu konflik of interest? Lah saya tidak boleh masuk ke DPR. Iya kan? Maksud saya, seruan ini kalau diberlakukan kepada masing-masing orang, itu baru bisa dilihat. Nah, saudara percaya enggak? Misalnya, saya enggak percaya Pak Mahfud. Saudara buka sekarang juga tuh, Kompas ID, 13 Desember tahun 2023. Bidang pemerintahan apa yang paling tinggi dipercaya oleh publik? Polhukam. Buka. Sekarang bisa dibuka. Buka, Litbang Kompas 13 Desember. Berapa? Kepercayaan terhadap pemerintah itu 74. Kepercayaan terhadap bidang Polkam itu 80. Ini yang terakhir loh. 3 minggu sebelum saya meninggalkan kantor. Per bidang kalau menilai. Nah yang saya katakan tadi, bagaimana kesadaran ini melekat kepada setiap pejabat. Bukan kalau orang per orang. Kalau orang per orang saya udah selesai. Merasa aman, tugas saya udah selesai. Nggak ada problem yang saya tinggalkan di setiap kantor yang saya singgahi. Dan itu ada hasil surveinya. Ada hasil surveinya. Mau bicara opini. Nah, sehingga saya selalu menduga setiap saya berbicara kebaikan. Bapak kan sudah jadi pejabat, mengapa Indonesia tetap rusak? Sama aja saudara. Yang orang Sumatera tanya, Indonesia punya Bung Hatta jadi wakil presiden 12 tahun. Kenapa Indonesia tidak berubah dari korupsi? Masa saudara nyalakan Bung Hatta? Masa saudara akan mengatakan Bung Hatta tidak buat apa-apa? Bukan begitu cara menilai. Ada penilaian yang sifatnya global, itu menangkut ide-ide dan nilai-nilai. Lalu kalau pejabat itu perilaku dalam jabatannya, seberapa efektif dia bekerja. Nah ini jawaban, karena pasti juga
banyak. Pak Mahfud kan sudah di sana. Memang negara demokrasi bisa satu orang bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Itu yang dikatakan nilai Pancasilanya itu kebersamaannya. Lihat survei. Mulai tahun 2020 aja perjalanan Litbang Kompas dari waktu ke waktu. Di bidang Polhukam selalu di atas. Memang di bawah presiden. Presiden 82. Polhukam 80. Yang lain itu dirata-ratakan juga 74. Buka sekarang. Nah itu kalau bicara tugas pribadi ya. Tapi saya tidak bicara tugas pribadi nih. Sehingga saya akan tetap berteriak seperti tadi. Karena ini menyangkut kita. Bukan menyangkut soal Mahfud semata. Bukan seorang rektor, bukan seorang menteri. Tapi keseluruhan. Nilai itu merembes. Itulah yang ditanamkan oleh para pendiri negara kita. Saya baru 2 hari ini mencatat 2 komentar yang sangat merisaukan saya. Pak Rias Rasyid. Rias Rasyid itu mantan Menteri Otonomi Daerah dan Menpan RB. Dia bilangnya gini, dalam 10 tahun terakhir ini semuanya sudah rusak dari apa yang kita perjuangkan di era reformasi. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara memperbaiki keadaan ini yang sudah moral dan etika sudah rusak seperti ini, demokrasi sudah rusak, hukum sudah dijual belikan. Itu Rias Rasyid. Kemarin 2 hari lalu Ikrar Nokasung Sabakti juga berceramah di Jogja. Apa isinya? Kerusakan yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini tidak mungkin bisa diperbaiki dalam 5 periode kepemerintahan. Ada di berita-berita, ada Rias Rasyid di berita aja. Saudara, memang udah parah ini. Oleh sebab itu mari kita sadari bersama, bukan dendam kepada seseorang, tapi ini cintai negara ini dengan sepenuh hati. Karena kita cinta kepada negara ini. Saya, keluarga saya cinta kepada negara. Keluarga Pak Sukiti, Pak, ini bisa jadi profesor, bisa anaknya sekolah di Amerika, dia sekolah di Amerika. Karena apa? Karena Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kalau merdeka orangnya sudah maju. Oleh sebab itu jangan dikorupsi-korupsi. Korupsi-korupsi itu melanggar hak rakyat seluruhnya. Moral, akhlak itu harus diperbaiki semuanya. Bukan saya, kalau saya udah selesai. Jangan Anda tanya siapa Bapak sholat. Misalnya ya. Bayar zakat, bayar. Ngembalikan gratifikasi, kembalikan. Paling rajin nih ngembalikan gratifikasi. Tanya ke KPK. Siapa pejabat yang paling rajin mengembalikan gratifikasi? Karena ada catatannya di sana. Tapi saya bicara sistem loh, bukan bicara soal saya tidak bisa memperbaiki pengadilan. Gimana saya bisa memperbaiki pengadilan? Saya bukan ketua Mahkamah Agung. Gimana saya bisa memperbaiki DPR? Saya bukan ketua DPR, bukan ketua partai. Ini kesalahan ini terpencar kemana-mana. Tapi bagaimanapun kita juga tetap ikut salah, ya. Bukan sempurna. Saya hanya ingin membuat counter balik yang seimbang. Kalau saya menjawab ini, saya kan tadi enggak bilang gini karena tidak ditanya. Tapi kalau ditanya, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video pernyataan dari Profesor Mahfud MD ya, merespon 2 orang yang sedang istilahnya mengobrolkan atau gibahin Mahfud MD nih, Sulvan Lindan dan M. Kodari ya, di podcastnya Sulvan Lindan yang ya kontennya itu istilahnya membicarakan Mahfud MD selama di pemerintahan dan setelah keluar dari pemerintahan, dan sekarang katanya menyerang-nyerang Presiden Jokowi. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu ya, bukan menyerang pribadi Presiden Jokowi, tetapi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi setelah Mahfud MD tidak ada di pemerintahan ya. Di sini Profesor Mahfud MD ya menjelaskan untuk semua orang lah. Profesor Mahfud MD kala itu diundang mengisi kuliah atau mengisi acara di Universitas Gadjah Mada ya, di UGM, dan itu sangat relevan sekali untuk mengkanter pernyataan dari Sulvan Lindan dan juga Muhammad Kodari yang mengatakan bahwa Mahfud MD ini salah pergaulan setelah keluar dari pemerintahan Jokowi. Dan di sini Mahfud MD menjelaskan sejelas-jelasnya ya bahwa tidak ada dendam pribadi, bahwa dia kalah pilpres, bukan itu. Ini murni urusan kebangsaan, edukasi kepada publik ya. Profesor Mahfud MD menjelaskan bahwa murni ini untuk memajukan bangsa Indonesia,
bukan untuk menyudutkan orang per orang. Dan di sini Profesor Mahfud mengatakan soal gratifikasi di KPK, siapa pejabatnya yang paling sering melaporkan gratifikasi ke KPK. Dan Mahfud MD juga menjelaskan soal selama dia menjadi Menko Polhukam, ya. Di sini benar-benar lah Profesor Mahfud MD itu menjelaskan secara detail. Karena mungkin itu menjadi pertanyaan semua orang ya di masyarakat kita, terutama yang selama ini mendukung pemerintah. Pasti menanyakan kenapa Profesor Mahfud MD kok sekarang berubah, padahal nggak seperti itu. Profesor Mahfud MD dari dulu memang vokal, bahkan beliau dijuluki peluru tak terkendali. Jadi tidak bisa dikendalikan oleh siapapun karena Profesor Mahfud MD itu bersih dari segala macam tindak pidana korupsi ya. Dan setiap kantor yang disinggahi, kata Prof Mahfud, tidak pernah meninggalkan jejak yang buruk. Dan itu berkali-kali Profesor Mahfud di setiap podcast, bahkan di podcastnya beliau selalu menjelaskan. Dan bisa dicari, bisa di googling lah, tolong kasus apa yang pernah menghinggapi atau menjerat Profesor Mahfud, kan tidak ada. Dan di sini contoh yang bagus buat para pejabat negara ya, memang harus bersih dari tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tidak bisa disetir oleh siapapun, murni ini adalah memperjuangkan hak-hak rakyat. Apalagi sekelas anggota dewan harusnya memang bersih dari segala tindak pidana korupsi dan gratifikasi, harusnya itu. Dan supaya kita menjadi pejabat tidak disetir oleh siapapun, dan itu sudah dicontohkan selama lebih dari 20 tahun lah Profesor Mahfud MD itu menjadi politisi, akademisi, mungkin lebih dari itu, dan itu dicontohkan oleh Profesor Mahfud MD dan dijelaskan lah di video depan tadi kita udah lihat bagaimana Profesor Mahfud MD itu begitu konsisten dari semenjak beliau menjadi akademisi hingga menjadi politisi hingga menjadi pejabat negara. Beliau selalu konsisten, tidak pernah memanfaatkan memanfaatkan ya fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Dan sebaik-baiknya contoh adalah ya dirinya sendiri untuk menjadikan contoh sebelum istilahnya membeberkan keburukan atau kebaikan orang lain, baiknya dirinya sendiri dikoreksi, dan itu Profesor Mahfud MD lakukan ya. Dan siapa yang bisa membantah pernyataan Profesor Mahfud? Nggak ada kan. Dan oke, mungkin cukup sekian dulu reaksi video dari saya. Bagi yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Cam TV Channel setiap harinya. Salam waras.